Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat ukur untuk mengukur temperatur dan kelembapan. Nah, untuk alat ini yang kita gunakan adalah tipe UT33S, di mana alat ini bisa mengukur temperatur dan kelembapan atau humidity yang ada di ruangan. Nah, alat ini memiliki sensornya di sini. Jadi ada dua sensor, ada untuk temperatur dan kelembapan. Nah, cara penggunaannya kita cukup tekan dan tahan tombol power. Kemudian nanti dia akan menunjukkan pada display kelembapan berapa persen dan suhunya. Kemudian untuk suhu kita juga dapat merubah satuan dari Celsius misalkan ke Fahrenheit. Ya, namun mungkin pada umumnya di Indonesia kita lebih familiar pada satuan Celsius. Nah, untuk alat ini kita juga bisa men-setting minimal dan maksimal yang nanti bisa kita lihat atau sensor ya. Kemudian ketika kita melakukan pengukuran, kita juga dapat menghold gitu ya. Jadi ketika kita hold, nanti suhu yang dibaca oleh sensor itu tidak akan terefek pada display. Jadi misalkan kita akan mau mencatat ya, kita gunakan hold ya, kemudian kita catat gitu ya suhu dan kelembabannya. Setelah itu kita bisa tekan hold lagi untuk meng-cancel holdnya gitu ya. Nah, biasanya alat ini digunakan untuk mengukur udara gitu ya, suhu udara, mau itu keluaran AC, suhu AC ataupun yang dihisap oleh AC-nya berapa. Nah, sebaiknya ketika kita mengecek sebuah performansi AC, kita harus menggunakan alat termometer seperti ini. Nah, itu mungkin penjelasan untuk alat ini. Nah, saya akan lanjut bahas salah satu alat yang lebih ekonomis, tapi fungsinya mirip-mirip. Nah, ini adalah sensor temperatur gitu ya. Jadi kita bisa mendeteksi temperatur. Nah, cuman bedanya untuk sensor ini kita juga bisa meletakkan sensornya ke permukaan liquid ya. Contoh kita pengen tahu misalkan suhu di kolam renang atau misalkan suhu keluar dari water heater yang akan kita cek gitu ya. Jadi dia sistemnya bisa dibilang ya tahan air ya. Jadi kita bisa gunakan sensor ini untuk mengukur berapa sih suhu air seperti itu. Nah, jadi ini lebih ekonomis dan baterainya juga baterai yang biasa kita jumpai pada jam ya, jam tangan seperti itu. Seperti ini ada dua. Oke, ini paling ekonomis. Nah, kalau yang ini dia pakai baterai A3 ya, seperti ini 3 biji. Seperti itu. Nah, untuk yang ini sebenarnya udah canggih, ketika tidak digunakan dia akan mati sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan alat ini. Nantikan video penjelasan alat lainnya. Terima kasih.